siang. Kembali bersama saya Patrisius Ahmad, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 8 Kota Komba. Pada saat ini saya bersama Bapak Kepsek SDK Wano, Bapak Poce. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara soal kepemimpinan, bagian daripada tugas aksi nyata demonstrasi kontekstual dari kami seorang calon guru penggerak Angkatan 10. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Adapun tujuan saya ke sini bersama Bapak meminta waktu untuk menggali, tentu Bapak punya pengalaman yang luar biasa bagaimana menjadi seorang pemimpin, entah itu di lembaga ini atau di lembaga sebelumnya. Pasti Bapak memiliki beberapa persoalan. Kira-kira persoalan yang Bapak alami, pernah tidak Bapak mengalami persoalan dilema etika dalam mengatasi sebuah kasus di sekolah? Baik, terima kasih. Jadi berbicara tentang mengalami persoalan di sekolah, tentu itu sudah sering terjadi. Oke, terima kasih. Tapi ini yang saya mau lebih soroti berkaitan dengan masalah yang pernah saya alami sekitar 2 tahun lalu. Itu masalah yang berkaitan dengan PIP, ya, tentang PIP. Ya, jadi kebetulan pernah ada orang tua yang datang ke sekolah yang protes atau pengaduan ke sekolah tentang PIP ini. Jadi masalahnya seperti ini. Ada siswa yang menerima PIP yang keadaan keluarganya sama dengan siswa yang tidak menerima PIP. Iya, jadi itu persoalannya. Lalu orang tua dari siswa yang tidak menerima PIP ini itu yang datang buat pengaduan ke sekolah. Tetapi pengaduannya tidak dengan cara yang diplomatis, tetapi menggunakan cara kekerasan. Iya. Tapi karena saya siap untuk menghadapi masalah itu terselesaikan. Ya. Jadi masalahnya kedatangan dia hanya mau menyampaikan pendapat kenapa sampai anaknya tidak mendapatkan PIP, sementara keadaan keluarga sama dengan keluarga siswa tetangga yang mendapatkan PIP ini. Iya. Berarti ini Pak termasuk kira-kira Bapak bisa mengklasifikasikannya ini dalam kategori dilema etika atau mungkin bujukan moral? Yang pertama, dua-duanya masuk. Hanya memang pertama dilema etika. Jadi terus terang saja, saya mencoba mencari solusi terkait dengan masalah ini. Saya menjelaskan ke orang tua tersebut bahwa dana PIP yang diprogramkan oleh pemerintah itu tidak menjadi keputusan kepala sekolah. Apakah dia penerima PIP atau tidak, itu tidak. Jadi kewenangan sekolah itu hanya mengirimkan data berupa data Dapodik, data siswa, itu dikirim ke pusat. Entah dia menerima PIP dengan tidak, itu namanya dikirim dari pusat melalui aplikasi PIP. Ya. Sedangkan kami sekolah itu wewenang kami hanya mengirimkan seluruh data siswa. Usulannya berupa pengiriman data Dapodik. Nah, kebetulan di dalam data Dapodik itu menerangkan semua di situ. Apabila dia penerima PKH, berarti penerima PKH centang di penerima PKH. Kebetulan kedua anak tersebut, yang satunya penerima PKH, sedangkan yang satu tidak. Ya. Jadi dua-duanya adalah keluarga yatim. Dua-duanya keluarga yatim. Kasus ini Bapak bisa menilai bahwa ini orang tua yang datang mengadu ini bisa benar juga, dan juga siswa yang menerima. Iya, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Artinya orang tua yang datang mengadu ini benar karena memang menurut dia Bapak keadaannya sama. Iya, keadaannya sama. Lalu saya coba menjelaskan kepada orang tua tersebut dan dia mengerti. Akhirnya saya mencoba cari solusi untuk mengecek Dapodiknya. Ternyata memang di dalam Dapodik itu selain penerima PKH,
Di situ juga banyak keterangan seperti keluarga yatim, Iya. kemudian Keluarga keluarga miskin. ya, kemudian yang mengalami bencana. Iya. Iya. Akhirnya di situ kami tetap menggunakan data real, yaitu siswa tersebut berasal dari keluarga yatim. Iya. Sehingga di tahun kemarin ternyata siswa tersebut sudah diakomodir menjadi penerima PIP Di tahun iya, berikutnya. di tahun berikutnya. Iya, di tahun Jadi berikutnya. langkah-langkah yang Bapak ambil itu memang luar biasa tadi. Yang pertama itu tadi berarti memberikan pemahaman kepada orang tua Iya, betul. untuk tidak ada yang dikorbankan. Iya. Dan itu dibuktikan pada tahap kedua mereka dapat Iya, artinya orang tua yang datang ini juga sebagai pencari solusi. Akhirnya dia menawarkan solusi, lalu kami cari solusinya, dan kemudian memang kenyataannya di tahun berikut siswa tersebut mendapatkan PIP. Oke, baik. Kira-kira bagaimana Bapak Kepsek bisa tentukan apakah keputusan yang Bapak ambil tadi itu bersama orang tua itu sudah memang efektif sekali? Sudah sangat efektif. Ya. Oke, luar biasa. Jadi terima kasih Pak Kepsek. Ya. Jadi mungkin ada pengalaman lain ketika Bapak menjadi pemimpin, persoalan-persoalan internal yang terjadi mungkin antara guru atau ada hal-hal tertentu ketika pengambilan keputusan Bapak itu masih di antara bimbang, artinya bahwa ini benar atau memang ini bisa disesuaikan kategori rujukan moral? Kalau kasus seperti ini juga biasanya terjadi guru dengan kepala sekolah. Ya, jadi sering terjadi hampir setiap tahun, terutama di pembagian tugas mengajar. Terus terang saja bahwa guru yang ada di sekolah kami ini tidak hanya guru yang berasal dari kampung sekitar, tetapi ada guru yang berasal dari kampung yang jauh dari lembaga ini. Ya. Sehingga ketika pembagian tugas mengajar, tentu banyak guru yang mempertimbangkan tempat tinggalnya, ya, terutama yang jauh dari sekolah. Tetapi memang dilema karena semua sama jurusan, guru kelas, ya, sama jurusan guru kelas, sehingga semua guru itu wajib memegang kelas dengan tuntutan jam pembelajarannya yang sama setiap kelas. Sehingga ketika ada guru yang kalaupun tinggal jauh dari sekolah, tetap jam mengajarnya sama, yaitu guru kelas. Ya. Ada guru yang menolak, ya harus semuanya terakomodir. Ada guru yang menolak untuk tidak dijadikan guru kelas, ya, sebagai guru mata pelajaran supaya mengurangi pengerjaan administrasi. Tetapi karena tuntutan sekolah, kemudian tuntutan Dapodik, itu harus dijalankan. Ya, harus dijalankan. Di sini Bapak punya hampir semua atau berapa persen itu yang sertifikasi? Untuk yang SDK Wano 75% guru sudah sertifikasi. Berarti tadi benar sekali yang Bapak bilang tadi, bagian dari dilema juga. Iya. Karena ini bagaimana Bapak bisa mengambil keputusan untuk menyesuaikan jam dari teman-teman yang sertifikasi ini dengan teman-teman yang ada di sekitar sini meski belum sertifikasi. Mesti mereka tidak dikorbankan dalam perhitungan jam. Kira-kira langkah yang Bapak ambil itu puas tidak bagi teman-teman? Artinya pengambilan keputusan tidak ada yang dikorbankan. Puas. Tentu puas karena tidak ada yang dikorbankan. Kemudian lebih khusus siswa tidak dikorbankan. Ya. Karena itu dari semua kegiatan belajar mengajar di sekolah, menurut saya adalah siswa. Ya. Oke, jadi itu saja mungkin Pak. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Poce. Jadi teman-teman terima kasih. Salam guru penggerak bersama saya dan Kepala SD Kawano dalam pelaksanaan wawancara bagaimana peran seorang pemimpin dalam manajemen pembangunan dan pengembangan sekolah di lembaga SD Kawano ini. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak.